Langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi Google Earth Pro untuk mendownload data yang diperlukan. Kemudian di menu search kita cari lokasi FSM Undip karena di sini saya mendapatkan lokasi untuk gedung FSM. Kemudian kita zoomkan pada titik lokasi FSM. Jika sudah di zoom dan diletakkan sesuai yang kita mau, kita masuk ke menu view, kemudian klik reset and pilih menu Tilt and Compass. Di sini kita pilih menu Tilt and Compass agar hasilnya 90 derajat dan arahnya ke utara atau sejajar. Kemudian ini kita ganti pin kuningnya menjadi warna merah, lingkaran merah. Kita akan membuat 4 titik dengan cara klik kanan pada titik FPIK, kemudian pilih add, pilih place mark, dan beri nama titik 1 hingga titik 4 secara bergantian. Di sini seharusnya namanya adalah titik FSM karena merupakan data peta FSM, tapi saya salah memberi nama. Kemudian jika sudah diberi nama titik 1 sampai titik 4, diletakkan pada titiknya masing-masing. Untuk titik 1 diletakkan di pojok kiri atas, titik 2 diletakkan di pojok kanan atas sejajar dengan titik 1, kemudian titik 3 diletakkan di pojok kanan bawah sejajar dengan titik 2, dan titik 4 diletakkan di pojok kiri bawah sejajar dengan titik 1 dan titik 3. Langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada titik FPIK, kemudian pilih menu Save Place As, dan buat folder baru dengan type save-nya KML, kemudian save. Untuk ekspornya, pilih bagian Save Image, lalu Map Option di unchecklist semua, dan scalingnya diturunkan menjadi 20%. Scaling ini adalah watermark Google Earth-nya agar diturunkan agar tidak begitu kelihatan.
kemudian resolutionnya pilih current, lalu save image. File name diganti dengan gambar FSM. Jika data sudah tersimpan, kemudian kita masuk ke aplikasi ArcGIS, kemudian add data, masukkan gambar FSM. Kita input saja ke ArcGIS. Untuk step berikutnya yaitu kita masuk ke ArcToolbox. Kita cari saja menu ArcToolbox, kemudian pilih Conversion Tools, lalu klik Form KML, kemudian klik KML to Layer, dan input file .fsm yang sudah di-download. Kemudian outputnya di folder baru yang sudah dibuat, lalu output datanya diganti dengan nama .kml fsm. Jika sudah seperti ini, unchecklist pada menu .kml fsm, kemudian masuk ke georeferencing, lalu pilih add control point, kemudian zoom ke titik 1, klik bagian tengah pada lingkaran hitam sampai muncul warna hijau. Kemudian selanjutnya ini karena tadi salah, jadi kita delete dulu datanya, kemudian ulangi lagi stepnya. Jika sudah diulangi, kemudian nantinya .kml nya di checklist lagi dan klik kanan, kemudian pilih zoom to layer, lalu klik lagi pada titik 1. Langkah tersebut diulangi hingga titik keempat. Video ini saya percepat saja karena memiliki step yang sama pada langkah yang sebelumnya. Jika sudah, kita bisa pilih view the table. Kita bisa melihat koordinat titik yang sudah kita tentukan tadi, titik 1 sampai titik keempat. Langkah selanjutnya kita masuk pada menu georeferencing, pilih rectify, lalu outputnya di folder yang baru dengan nama rectify fsm, kemudian di save saja. Nah, pada langkah sekarang ini merupakan proses registrasi. Untuk proses setelah rectify ini dinamakan dengan digitasi peta. Langkah selanjutnya kita add data, masukkan data rectify fsm, kemudian setelah kita add,
kita delete saja pada titik KML FSM dan gambar FSM, karena selanjutnya ini digitasi peta hanya menggunakan data rectify. Langkah selanjutnya, pilih menu katalog, lalu cari folder yang sudah tersimpan data-data tadi, klik kanan, kemudian pilih new, klik kanan pada foldernya, pilih new, lalu pilih shape file, dan pilih dari jenis digitasinya ada 3, yaitu titik, jalan, polyline, point, atau polygon. Jadi dipilih masing-masingnya. Ini masih pada pencarian foldernya. Nah, ini langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Diklik kanan, pilih new, lalu pilih shape file. Kemudian yang pertama ini saya pilih titik dan future type-nya diganti dengan point karena namanya kita tulis titik. Lalu diedit WGS 1984. Jika sudah seperti ini, langsung klik OK saja. Lalu lanjut ke step berikutnya, yaitu klik kanan lagi pada folder, pilih menu new, shape file, dan yang kedua yaitu jenis polyline. Di polyline ini namanya diganti dengan jalan, dan future type-nya diganti polyline. Kemudian geografiknya diganti dengan WGS 1984. Lanjut, kita masuk ke jenis yang ketiga. Pilih lagi menu new, shape file, namanya diganti dengan area, lalu future type-nya diganti dengan polygon, dan geografiknya masih sama, diganti dengan WGS 1984. Jika sudah, langsung klik OK. Kemudian opsional kita ganti warna pada titik, jalan, dan areanya. Langkah selanjutnya masuk ke menu editor. Jika belum muncul, masuk pada menu toolbar dan klik editor, lalu klik start editing, dan pertama pilih pada titik, kemudian klik pada construction tools-nya, dipilih point, lalu titikkan pada gedung-gedung yang ada pada Fakultas FSM. Di sini ada 12 gedung, jadi kita titik-titikin saja pada gedung-gedungnya. Jika sudah dibeli titik semua, lalu klik stop editing, lalu save. Dan yang kedua, langkah selanjutnya yaitu sama,
namun dipilih di menu jalan. Nah, di menu jalan ini construction tools-nya dipilih yang line, kemudian gariskan pada jalan yang ada pada area tersebut. Ini ditarik-tarik saja mengikuti seperti contohnya. Kemudian jika sudah, di double klik kemudian langkahnya sama, stop editing, lalu save, dan langkah selanjutnya yang terakhir yaitu pilih pada menu start editing lagi tapi pada jenis yang area. Kemudian start editing, pilih yang area. Kemudian construction tools-nya diganti dengan polygon. Lalu pilih gedung-gedung berdasarkan yang sudah dititikin tadi ada 12. Dipilih seperti pada video. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan memberi nama pada masing-masing gedung tersebut sesuai dengan namanya. Ini kita pilih pada menu attributable, lalu kemudian pilih add fields, namanya diganti dengan keterangan. Untuk type-nya di text, kemudian di OK. Lalu ketikkan nama-nama gedungnya sesuai dengan yang sudah diberi contoh. Ketikkan saja dari gedung 1 sampai gedung 12. Nah, jika sudah seperti ini lalu disilang saja, kemudian masuk ke menu properties dan masuk pada menu label, lalu diubah ukurannya dan
warna untuk tulisannya. Untuk label fieldnya diganti dengan keterangan dan checklist pada menu label features into layer. Kemudian klik OK. Nah, hasil pada digitasi peta akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, langsung di save saja dengan pilih menu file, lalu di export, pilih yang JPEG dan nama filenya diganti nama _name. Kemudian masukkan pada folder yang sudah dibuat dan klik simpan. Sekian video tutorial registrasi dan digitasi peta yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.